Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak D Sindiran Show. Tentunya Pak D selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan baca informasi dari CNN ya. Ya, kenapa sih FPI dan Rizik Syihab kok bolos? Ayo, gimana bolos, ayo. Ya, ini dikabarkan bahwa FPI dan Rizik Syihab bolos di aksi 313 ya. FPI mengkonfirmasi tidak bergabung dalam aksi 313 yang dimotori oleh FUI. Demikian, bro. Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Basuki Cahayapurnama alias Ahok dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta karena berstatus terdakwa penoda agama ya. Secara organisasi kami tidak ikut ya dalam aksi tersebut, tapi kami tidak melarang setiap warga negara siapapun untuk ikut dalam aksi tersebut, kata juru bicara FPI Slamet Ma'arif begitu. Oh, ngono Pak Slamet. Yo, aku rame lebih dulu. Selamat juga memastikan bahwa Imam Besar FPI Rizik Syihab tidak akan bergabung dalam aksi 313. Loh, gimana toh? Baik salat Jumat di Masjid Istiqlal maupun ketika orasi di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Aksi itu sendiri digagas oleh Forum Umat Islam. Walaupun komunikasi sudah terjalin dengan Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al-Khattatah ya, bagaimana Habib Rizik mau ikut kalau secara organisasi kami tidak ikut, kata Slamet. Oh gitu toh. Dan menurut Slamet, meski kita bergabung turun ke jalan begitu ya, FPI senantiasa mendukung gitu ya aksi 313 pada Jumat 31 Maret nanti. Ia berharap aksi mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan atas status Ahok itu berjalan damai tanpa ekses. Rizik sendiri masih terjerat kasus hukum penghinaan simbol negara dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat pada Januari lalu. Selamat bisa menjamin tak akan ada atribut FPI yang digunakan peserta aksi, termasuk panji-panji FPI yang berkibar di tengah massa. Pasalnya, berdasarkan komunikasi yang sudah dijalin dengan Al-Khattah ya, pada aksi 313 itu nanti hanya atribut FUI, bukan FPI ya, hanya FUI yang berkibar ya. Yang saya dengar dari FUI, aturan aksi non atribut hanya bendera FUI saja dan bisa jamin tidak ada atribut FUI di dalam aksi tersebut. Begitu tutupnya. Dan beda halnya dengan Persaudaraan Muslim Indonesia atau Parmusi. Sebelumnya Ketua Parmusi Usama Hisam menjelaskan alasan pihaknya bergabung dengan aksi 313 ini lantaran tuntutannya selaras dengan kesepakatan internal organisasi, yaitu minta Ahok dicopot dari kursi DKI 1. Oh gitu toh Pak Syihab. Izin gitu ya, tak lazim dong, tak umum dong, tak seperti biasanya yang namanya Habib Rizik kok sepertinya kok absen di dalam demo-demo besar seperti itu, kok ya tidak umum toh. Aneh gitu ya. Aneh sekali gitu ya. Dikabarkan juga dari suara.com bahwa tak lazim FPI klaim belum tentu ikut begitu aksi 313 ya. Suara.com ya, FPI mengungkapkan bahwa pernyataan terbilang tak lazim, yakni mereka belum memastikan bakal ikut mengerahkan massa untuk ikut demonstrasi bertajuk Bela Al-Quran 313 yang bakal digelar Jumat 31 Maret 2017. Piye toh Mas, kok nggak ikut gimana toh? Emangnya udah tobat? Wah repot Mas. Padahal FPI beberapa waktu terbelakang ya semakin tersohor sebagai organisasi yang gemar menggelar aksi unjuk rasa. Oh gemar toh. Gemar tuh hobi berarti ya. Bertajuk Bela Agama dan mempunyai masa aksi yang tokcer sebagai pressure group, kelompok penekan partisan yang berpengaruh. Betul ya. Dan juru bicara FPI Slamet Ma'arif mengakui sangat mendukung rencana aksi itu. Tujuan aksi ini adalah untuk menuntut Presiden Joko Widodo mencopot jabatan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena sudah berstatus terdakwa perkara dugaan penodaan agama. Oh gitu ta.
FPI itu mendoakan ya, mendoakan tok ya. Aksi itu berjalan dengan lancar dan sukses sebagaimana yang sudah direncanakan, kata Slamet pada suara.com. Pak Slamet, yo aku sing penting donga ben lancar ngono lho. Namun Slamet enggan menjawab ketika disinggung perihal estimasi jumlah pendemo FPI yang akan menghadiri aksi tersebut. Slamet berkila agar hal tersebut tidak ditanyakan, bisa ditanyakan ya kepada Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al-Khattah ya, yang merupakan salah satu inisiator begitu ya, gerakan, nah begitu ya, inisiator gerakan tersebut. Secara tersirat dia ingin nama FPI tidak disangkut pautkan dengan rencana aksi 313. Oh gitu toh, kok nggak mau gimana sih? Pokoknya nggak mau. Kami tuh yang penting mendoakan Mas supaya caranya tuh sukses dan lancar. Ya kayaknya dukung saja, tapi nggak ada loh bendera FPI nanti loh. Ya terkait aksi ini ya, polisi belum mendapatkan pemberitahuan dari perwakilan pendemo dan kami masih menunggu, belum ada pemberitahuan yang masuk ke kepolisian, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabu Agojuwono di Polda Metro Jaya. Oh ngono toh Mas. Ketika diwawancarai, Argo terlihat tidak mengerti tujuan aksi semacam itu. Ngapain lagi sih gitu, kata Argo menanyakan. Ya dia meminta masyarakat tidak ikut serta dalam aksi tersebut sebab aksi massa di tengah proses pilkada bisa memperkeruh situasi menjelang pencoblosan yang akan berlangsung pada 19 April. Intinya itu ya Mas yo, kegiatan politik DKI ini kan berjalan sesuai, yaitu jangan memperkeruh suasana. Lah ya mbok biarkan itu berjalan sesuai dengan apa adanya. Demikian kata Pak Argo. Argo mengatakan pengawasan pilkada sudah dilakukan oleh petugas pengawasan pilkada, sudah dilakukan oleh TNI, Polri dan aparatur pemerintah Jakarta. Ya kalau cuma permohonan melakukan kegiatan nih harus tahu kan kepolisian. Wah kami tetap melakukan pengamanan gitu kata dia. Poster berisi ajakan untuk mengikuti aksi tersebut viral di media sosial, dan aksi tersebut rencananya dimulai pada salat Jumat bersama di Masjid Istiqlal pada pukul 11.30. Setelah itu mereka bergerak ke depan Istana Merdeka pukul 13 WIB. Dalam konsultasi pilkada Jakarta putaran kedua ini diikuti oleh dua pasangan calon. Ya keduanya adalah nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, dan paslon nomor 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Aku melu-melu, ndak ada nanti beritanya apa gembira ndak ada, benderanya ndak ada. Lah kok gimana sih Pak Rizik dan FPI kok tidak mengikut? Apakah sampai itu tobat? Tobat apa? Ya tobat demo. Ya di putaran kedua sepertinya Rizik dan FPI cenderung menutup diri ya, diam dan menutup diri ya. Mereka tidak sekeras dan selantang di putaran pertama. Mereka seperti sudah kehabisan amunisi. Ketika FPI berencana kembali melaksanakan aksi, FPI dan Rizik justru mengkonfirmasi tidak ikut bergabung dalam aksi 313. Begitu. FPI mengkonfirmasi tidak akan bergabung dalam aksi 313 yang dimotori oleh Forum Umat Islam. Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Basuki Cahayapurnama alias Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta karena berstatus terdakwa penodaan agama. Ya, secara organisasi kami tidak ikut dalam aksi tersebut. Tapi kami tidak melarang setiap warga negara siapapun untuk ikut dalam aksi tersebut, kata juru bicara FPI Slamet. Slamet juga memastikan Imam Besar FPI Rizik tidak akan bergabung dalam aksi 313, baik salat Jumat di Masjid Istiqlal maupun ketika orasi di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Aksi itu sendiri digagas oleh Forum Umat Islam, bukan FPI lo. Walaupun komunikasi sudah terjalin dengan Sekretaris Jenderal FPI Muhammad Al-Khattah, ya bagaimana Habib Rizik mau ikut kalau secara organisasi kami nggak ikut. Demikian kata Slamet. Dan menurut Slamet, meski kita bergabung turun ke jalan, FPI senantiasa mendukung jalannya aksi 313 pada Jumat 31 Maret nanti. Ya berharap aksi mendesak Presiden Jokowi mengambil keputusan atas status Ahok itu berjalan damai tanpa ekses. Iya, Rizik sendiri masih terjerat kasus hukum penghinaan simbol negara dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat pada Januari lalu.
Selamat bisa menjamin tak akan ada atribut FP yang digunakan peserta aksi, termasuk panji-panji FP yang berkibar di tengah massa. Pasalnya berdasarkan komunikasi yang sudah terjalin dengan Al-Khattah pada aksi 313 nanti hanya atribut FPU yang FUI yang berkibar. Yang saya dengar dari FUI, aturan aksi non atribut hanya bendera FUI saja. Dan saya bisa menjamin loh, tidak ada atribut FPI di dalam aksi tersebut. Demikian tutupnya. Ya, beda halnya dengan persaudaraan Muslim Indonesia atau Parmusi. Lah, sebelumnya kan Ketua Umum Pengurus Pusat Parmusi Usama Hisam kan menjelaskan alasan pihaknya bergabung dalam aksi 313 ini lantaran tuntutannya selaras dengan kesepakatan internal organisasi. Apa itu? Wah, meminta Ahok dicopot dari kursi DKI 1. Ya, FPI dan Rizik sepertinya sudah pasrah nasib. Mereka memang tetap menuntut Ahok agar diberhentikan dari jabatannya. Ya, gimana? Namun kali ini mereka hanya bisa berharap mereka sudah tidak segarang dulu. Loh, gimana toh? Ya, berarti ya berita ini tentu membuat masyarakat heran. FPI dan Rizik adalah sosok penting di balik terseretnya Ahok oleh isu penistaan agama. Rizik dan FPI bahkan berhasil mengumpulkan berjuta-juta hanya untuk ikut aksi memenjarakan Ahok. Kepopuleran Rizik melejit. FPI bahkan mengangkat Rizik sebagai imam besar umat Islam. Namun kali ini Rizik seperti sedang panik. Dia seperti ingin menghindar dari urusan dengan kepolisian. Apa mungkin dia sudah tobat? Bisa jadi seperti itu. Namun kecil kemungkinan Rizik seperti hanya ingin tidak berurusan dengan polisi dan media. Di antara beberapa laporan terkait Rizik, saya pikir yang membuat Rizik paling malu adalah isu selingkuh dengan Firsa. Rizik masih teriak-teriak lantang membela diri ketika dituduh menista Pancasila. Tapi kalau untuk urusan kasus Firsa, ya Rizik cenderung memilih diam. Kuasa hukumnya yang menjelaskan ke publik bahwa itu adalah fitnah belaka. Ya, isu selingkuh dan seks memang sangat membuat malu Rizik Syihab. Meskipun berita itu belum tentu kebenarannya, namun masyarakat seolah-olah meyakini isu itu benar. Banyak loh masyarakat yang tanpa pandang bulu mengklaim Rizik sebagai ulama cabul. Bahkan meme-meme antara Rizik dan Firsa bertebaran di media massa. Lah, isu ini yang buat Rizik malu dan memilih diam. Diamnya Rizik di putaran 2 ini memang sedikit banyak membuat orang melupakan isu perselingkuhannya dengan Firsa. Ya, sekarang orang sudah mulai tidak peduli dengan isu cacek Firsa toh. Rizik sudah mulai memilih diam dan jarang bikin ulah. Diamnya Rizik nampaknya berhasil membuat orang mulai jarang membicarakan isu seks dengan Firsa. Ya, pada aksi 313 Rizik kemudian tidak bergabung, bahkan melarang atribut FPI dibawa-bawa saat aksi. Rizik sepertinya sedang menutup diri dan tidak ingin disorot media. Karena kalau kembali disorot media, masyarakat akan kembali ingat-ingat dengan apa? Ingat-ingat seks dengan Firsa. Ya, dibanding ikut aksi namun namanya semakin buruk, ya lebih baik diam saja di rumah. Tindakan-tindakan terbaru Rizik yang terus media akan membuka peluang masyarakat untuk mengingat-ingat kasus seks dengan Firsa. Ya, jadi lebih baik cari aman saja. Ya, mungkin seperti itu ya sedang ada di benak Rizik begitu toh. Iya, gitu. Terima kasih Mas Saifun Ahmad begitu ya. Saifuddin Ahmad. Ya, walaupun katanya bos besar tidak turun, tapi pengikutnya diminta untuk turun. Apa bedane? Pengikut FPI, FUI, HTI sudah termakan provokasi untuk sama-sama mengganti NKRI dengan khilafah. 313 yang dandankan sendana. Gus protokol bro, calling down rektor-rektor dari kasus porno gitu ya. Ya udah belajar di belakang layar aja, ngapain jaga ikut ketahuan duitnya masuk, yang kerja kecuanya aja, besok-besok beli mobil baru lagi. Oke, saya kira demikian bro, dan tentunya kami sangat berterima kasih atas atensi Anda sekalian, dan kami di sini sangat menghargai Anda semuanya. Dan terima kasih ya. Mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.